Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kedua kali pagi ini saya ada di tempat ini bersama istri dan anak yang ketiga. Puji Tuhan, saya hanya mau menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, sekaligus saya meminta dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Pagi ini kalau saya ada di sini hanya saya mau menyaksikan kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Dan pagi ini sekaligus saya meminta maaf di jemaat, kalaupun 4 tahun yang lalu mungkin anak-anak Tuhan di sini pernah melihat saya bergabung di klub dansa ataupun bergabung di beberapa organisasi yang sifatnya mendemo di Kota Kupang, yang memimpin masyarakat dari Kelurahan Fatukwa turun arak-arakan menuju ke kantor dewan dan kantor wali kota. Saya orangnya. Nama saya Daniel Laluman, istri 1, anak 3, cucu sudah banyak. Sekalipun umur baru 51 tahun, tapi cucu sudah banyak. Dan puji Tuhan, saya hanya mau menyaksikan kasih dan anugerah Tuhan menyambung dari kesaksian tadi. Teman sahabat saya sudah kembali ke rumah, namanya Bapak Luis, jemaat di tempat ini. Ketika satu kali kami dikejar polisi karena judi ayam, kami di kilo 17. Salah satu orang Timur yang piara ayam Filipina pesan dari Bali, tempatnya namanya Madena, dan saya kembangkan di rumah kebun yaitu di Penangkaran Nusa. Dan nama saya terkenal di Kota Kupang, bahkan di beberapa tempat hanya karena judi ayam. Dan puji Tuhan, kalau sampai pagi ini saya bisa berdiri di depan Bapak Mama jemaat Tuhan di tempat ini, saya tahu rencana Tuhan indah dalam hidup saya. Rencana Tuhan luar biasa dalam hidup saya, yang membuat saya harus secepatnya bertobat. Ketika satu kali saya pulang hampir siang jam 4, istri telepon, mungkin yang sudah beberapa kali, saya bilang, "Ma, sedikit lagi." Setiap kali telepon saya bilang, "Ma, sedikit lagi." Kami di tempat yang tidak baik, yaitu namanya bar. Semua kejahatan yang saya lakukan, seolah-olah saya anggap diri saya ini seperti pemain sinetron. Yang saya menyesal ketika pulang istri saya tidak bisa hitung sudah berapa ratus kali yang istri saya hanya mencucurkan air mata. Dan satu kali saya menangis dan saya janji saya akan bertobat. Saya pulang jam 4, dia mau ngomong, saya bilang, "Ma, lihatkah kalau orang mati itu kita omong akan bisa jawab. Biarkan besok saya mata terang baru Mama omong apa." Dan puji Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, ketika istri saya menyampaikan, "Bapak, kita sudah menikah sekian lama tahun, di tengah keluarga bahkan di tengah masyarakat, belum pernah saya lihat Bapak ketika omong dan orang tua walaupun rambut putih belum pernah membantah Bapak. Tapi jangan sampai lewat pergaulan. Akhirnya anak kecil pun lewat dari depan mata Bapak tidak tengok." Itu yang saya menyadari. Saya bilang, "Tuhan, sekalipun saya mabuk, tapi hari Minggu begini saya ikut gereja. Hampir sekian lama tahun yang saya jatuh dalam dosa, tapi tiap hari Minggu saya datang. Kebetulan saya jemaat kemah kesaksian. Hanya ibadah persekutuan doa, tidak hanya. Karena di situ pasti kita dapat teguran-teguran dari Allah. Kalau gereja kan umum, hanya pukul umum saja. Tapi puji Tuhan, saya ambil keputusan. Ketika saya ambil keputusan, Bapak, Mama, saudara semua jemaat Tuhan di tempat ini, itu pun sudah terbalik. Istri saya tidak yakin kalau saya bertobat. Dan yang paling menyakitkan, kita walaupun orang seperti, artinya Bapak kira, saya kasih contoh, Bapak Gembala di tempat.
Tapi ketika kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kami ketika bermain judi ayam di Kilo 17 Pemancar sana, kami dikejar oleh polisi dan beberapa anak lain yang jatuh di pinggir embung itu, kakinya patah, tapi kami semua pokoknya tidak mau tahu siapa yang kami lewat saja begitu Bapak Nah. Sampai di tengah jalan saya berkata dalam hati, Tuhan, mungkin sudah saatnya saya harus bertobat. Tapi itu pun belum Bapak Nah. Besok lagi nanti teman-teman bawa oto datang dan buat saya untuk kami ke tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkali-kali saya bertanya dalam hati, kapan saya bisa bertobat? Akhirnya satu ketika saya ambil keputusan untuk bertobat. Saya suruh anak-anak ambil, kebetulan di rumah ada anak-anak kerja yang dari sok beberapa. Saya suruh mereka ambil itu minuman keras. Di dalamnya kita ada rendang anak rusa dan paria dan segala macam akar yang kami campur di dalam. Karena nanti teman-teman pejabat, polisi, pengacara datang minum di rumah, pasti mereka minta yang itu, yang bagus. Ketika saya suruh mereka ambil untuk buang di depan rumah, kebetulan ada kali kecil. Istri saya hanya ketawa. Bapak, kenapa lewat itu? Karena dia tidak yakin kalau saya bertobat. Tapi puji Tuhan, saya angkat dan saya buat. Saya sudah komitmen dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hidup yang ada ini saya mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mungkin keluarga saya anggap positif, tidak mungkin saya mau kembali kepada jalan yang benar. Tapi pribadi seseorang dengan Tuhan kita kadang-kadang tidak tahu. Karena keluarga dan lebih-lebih istri saya, tidak mungkin saya mau tinggalkan kawan-kawan yang mungkin kadang kami dapat proyek atau apa datang dan bagi-bagi uang. Pas momen-momen politik, saya orang yang bukan terlalu dipercaya, tapi sering kami turun ke tempat-tempat untuk kita sogok menyuruh. Dan kami bawa pulang uang sisi itu, tempatnya di Bahar. Tidak usah saya sebutkan orang-orang yang ada di sekitar Kota Kupang ini. Tapi mereka sekarang tahu kalau saya sudah bertobat. Hanya ketemu, hanya dong bilang, Bapak dah. Dan puji Tuhan, saya sudah siapkan menu. Saya undang hamba Tuhan yang namanya Pendeta Yosvan. Saya bilang, Pak Pendeta, saya mau undang teman-teman saya, pengacara, polisi, pokoknya orang politisi, saya mau undang mereka datang di sini. Karena saya baca firman Tuhan itu Keluaran 33 ayat beberapa itu, kalau saya tidak katakan kebenaran kepada orang-orang yang kami jalan sama, satu ketika saya mati, maka jiwa mereka akan tuntut saya. Saya suruh undang mereka dengan cara sederhana. Cucu saya ulang tahun, saya bilang, Bung, mari kita makan-makan di rumah. Tidak sangka mereka datang harus ketemu dengan yang namanya Pendeta. Mereka datang itu sudah bawa pokoknya sopi, moke, dan seterusnya arak. Ada yang bawa dari Bali, ada yang bawa dari Timor Leste. Dan puji Tuhan, ketika mereka sampai di situ, firman Allah datang buat kami. Malam itu tidak ada satupun yang angkat muka, hanya semua tunduk. Saya bilang, khotbahkan yang namanya judi, perselingkuhan, politik yang tidak jelas, khotbahkan malam ini. Saya bertanggung jawab. Saya tidak mau masuk neraka gara-gara saya ajak orang untuk kami menuju kepada kebinasaan. Akhirnya itu malam Bapak Mama, hanya satu teman yang dari Polda Intel, dari Polda bilang, Senior, apa izinkan kami bisa minum, biar kami yang minum. Saya hanya katakan kalau Roh Kudus berbicara dalam hati Anda untuk boleh duduk minum, silakan. Yang penting firman Allah Anda sudah dengar. Dan puji Tuhan sampai hari ini, entah mau di pesta di mana yang kami ketemu, mereka sudah menjauh dari saya. Tapi saya juga bersyukur kepada Tuhan. Sudah beberapa yang datang di rumah dan saya menyaksikan. Saya kasih tahu ayat firman Tuhan. Yang namanya kita selingkuh, yang namanya kita artinya kerja yang tidak jujur,
Dan pada akhirnya hanya saya bilang harus bertobat. Dan bertobat itu cuma hanya bukan di bibir, tapi harus kita masuk di dalam baptisan selam, sehingga kita tinggalkan hidup yang lama dan kita bangkit dalam suatu hidup yang baru. Untuk dimanapun kita berada, kita harus memperkatakan kebenaran itu kepada dunia ini. Dan puji Tuhan, ada yang menangis di rumah. Terakhir istri saya hanya rasa menyesal karena terlalu keras. Tapi saya bilang harus saya bangunkan dengan Tuhan. Kalau kemarin itu saya sudah mati di dalam dosa, yang pasti saya di neraka. Itu pasti. Dan pagi hari ini saya ada di tempat ini. Saya hanya mau minta dukungan doa dari jemaat di tempat ini. Khususnya Bapak Gembala, istri dan anak-anak yang sudah beberapa kali datang di rumah, saya ceritakan itu semua. Saya tidak malu-malu untuk mengaku dosa di hadapan manusia. Kalau kita berbuat dosa itu digelap sana, di tikungan-tikungan, di bobok, tapi Tuhan Allah berdiri dan Dia lihat kita langsung. Tidak perlu manusia datang kasih hamba Tuhan, tapi Tuhan Allah lihat langsung. Dan sekarang hanya saya minta izin dari teman-teman hamba Tuhan. Hampir sudah sekian banyak tempat yang saya kunjungi, saya hanya minta maaf. Sudah sekian kali kami datang di Bau, datang di Kupang Barat sana, karena saya bergabung di grup dansa. Saya bilang kemarin, kalau Bapak Mama lihat saya berdansa dan si berjoget, itu yang dulu. Sekarang marilah kita buka lembaran baru untuk kita jadi berkat. Untuk dunia ini kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan pertobatan ini tidak bisa setengah-setengah Bapak Mama. Dimanapun saya berada, harus kita hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dan kalau hidup ini tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat sesuatu. Harus kita hidup dalam kekudusan. Kita harus jaga hati. Tentangan boleh datang silih berganti dalam hidup saya. Kadang-kadang saya tidak mampu. Saya bilang makom dengan ini nomor dulu. Terlalu berlebihan. Saya minta bantuan dari istri. Sepertinya dia mau coba Tuhan Allah dalam hidup saya. Tapi saya bilang saya sudah dipegang dengan tembok besi yang Tuhan sudah lindungi saya. Mau pakai cara apapun tidak bisa. Karena yang lalu biarlah berlalu. Sekarang nama Daniel Aluma mau jadi berkat di tengah-tengah. Saya mau jadi berkat di jemaah. Dan puji Tuhan, tidak terlalu lama. Dulu saya belajar politik itu balasan tahun baru saya bisa dikenal. Tapi belajar di bawah kaki Tuhan itu baru 4 tahun, baru mau 4 tahun. Tapi keluarga jemaat sudah bisa memberi kepercayaan buat saya. Itu yang saya rasa bahagia. Saya rasa bersyukur kepada Tuhan. Dengan segala kejahatan yang saya lakukan selama ini, kok tiba-tiba langsung seperti balat telapak tangan keluarga, bahkan jemaat percayakan saya untuk berbicara. Ada urusan keluarga, ada urusan di jemaat, saya bisa hadir untuk memberi masukan, saran, kritik. Itu yang saya rasa bahagia. Saya bilang luar biasa kalau kita ikut Tuhan. Jadi pagi hari ini saya ada di sini. Saya masih tetap minta dukungan doa, sehingga semangat saya jangan cuma hari ini. Karena saya sadar hidup ini, kita ini masih terdiri dari darah dan daging. Kalau kita lemah, di situ pasti iblis bekerja. Tapi saya tahu, saya bukan yang pegang tangan Tuhan, tapi saya serahkan hidup ini Tuhan Yesus yang pegang tangan saya. Kemanapun saya harus melangkah, kemanapun saya harus datang untuk melayani Tuhan.